Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Ya, mungkin sebelumnya kita metode dengan monolog hanya di depan kamera, terus saya tanpa menunjukkan papan tulis, tapi kali ini konsepnya agak berbeda. Karena materinya lumayan agak panjang dan juga complicated. Saya ingin membahas terkait dengan bahasa Inggris hukum atau yang kita kenal dengan legal English. Nah, sebenarnya saya ingin mereview bahwasannya saya dapat buku yang sangat menarik, namanya Legal English, edisi yang kedua. Penulisnya adalah Rupert Haig ya. Ini dia lulusan dari Cambridge pada tahun 92. Dia juga sebagai pengacara di Inggris tahun 97. Dan sempat dia mempublikasi salah satu karyanya yang ini, Legal English ini. Dan sekaligus dia sebagai international law firm di Helsinki University, Finlandia. Nah, ini tentang outdoor-nya ya, kita harus tahu karena dari penulisnya banyak sekali jasa-jasa sehingga kita memahami bagaimana legal English ini konsepnya. Saya kira teman-teman banyak yang pusing tentang legal English atau bahasa Inggris hukum. Mau mulai dari mana sih belajarnya? Banyak orang awam. Nah, saya nggak perlu basa-basi membahas terkait dengan sejarahnya, terus pengertian atau apalah itulah yang kurang begitu substantif. Tapi saya langsung to the point. Bagaimana kita untuk memahami bahasa Inggris hukum? Sebenarnya legal English, bahasa Inggris hukum dengan bahasa Inggris biasa, ini sama aja. Sama aja, hanya yang membedakan adalah kalau bahasa Inggris murni dia secara umum mempelajari semua bidang. Kalau legal English atau bahasa Inggris hukum, dia hanya spesifik ke bahasa Inggris hukum, ke hukumnya. Itu saja perbedaannya. Nah, lagi-lagi apa manfaatnya kita mempelajari legal English? Manfaatnya di sini, kalau misalnya ada klien, misalnya dia punya permodalan asing, atau misalnya dia ada sengketa-sengketa tapi di wilayah domisili di Indonesia, tentu kita harus mendampingi klien kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini salah satunya. Belum lagi nanti bagaimana si klien ini, misalnya dia dari luar negeri, memahami dokumen-dokumen yang kita punya pada saat misalnya ada sesuatu perbuatan hukum, dia juga harus paham. Belum lagi kita memberikan konsultasi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah klien. Terus kalau misalnya rekan-rekan punya peluang atau kesempatan untuk beracara di peradilan internasional, mungkin bisa aja. Bisa juga dia nanti ada hubungan diplomasi terkait misalnya masalah perjanjian atau masalah peraturan bersama, ya kan? Dan edukasi. Tapi jujur, untuk saat ini pengalaman saya belum sampai sejauh itu. Saya hanya sharing-sharing karena mungkin pernah ya sekali untuk mendraft atau memberikan opini ya, opini hukum dengan bahasa Inggris. Tapi ya masih basic karena baru belajar ya kan. Di sisi lain saya juga pernah untuk menangani klien bule, dia dari Kanada, dia juga bisa berbahasa Inggris. Kan Kanada dia bahasanya beda. Nah, dari bahasa Inggris ini hanya memberikan konsultasi-konsultasi biasa. Tapi saya tidak sampai ke litigasi atau pengadilan. Nah, baik lagi. Basicnya adalah ini ya. Jadi reading atau writing, membaca atau menulis, ya kita kelompokkan. Beda-beda ya ini ya. Listening atau mendengar, speaking, berbicara, pronunciation, ini seperti apa ya? Pengejaan ya. Pengejaan. Nah, ini sudah saya kelompokkan. Dan ini saya ngambil standar dari TOEFL dan IELTS. Rata-rata tidak jauh red line-nya dari sini. TOEFL dan IELTS ya. Kalau bedanya kalau TOEFL ini dari American, IELTS ini British. Ini standar internasional untuk berbicara atau tes bahasa Inggris. Nah, baik lagi. Reading dan writing, basicnya adalah cara untuk mempelajarinya adalah kuasai grammar. Grammar ya, grammar. Tata cara untuk belajar bahasa Inggris. Ada kaidah-kaidahnya ya. Grammar, kalian kuasai grammar dulu. Tapi kalau misalnya ingin meningkatkan skill di pendengaran, berbicara, itu cukup otodidak latihan.
Kosakatanya seperti apa, ya gunakan kosakata itu. Gitu loh. Nah, ini ya, muaranya dari sini. Nah, dari grammar ini nanti ada tingkatannya. Grammar ini nanti kita berbicara tentang tenses. Tenses ini nanti misalnya masa lampau, masa sekarang, masa depan, itu ada perubahannya. Dan yang level 3 itu nanti tentang frasa ya, frasa. Banyak sekali. Nanti kita pelajarin grammar. Basicnya di sini. Grammar, kalau kita mempelajari listening, mendengar, berbicara, kuncinya adalah otodidak latihan. Latihan ya, mengucapkan. Udah dari sini aja. Sama aja nih metodenya. Metode di Inggris biasa sama Inggris hukum. Sama basicnya. Kalau rekan-rekan yang sudah punya basicnya mengenai bahasa Inggris, tentu sangat mudah untuk mempelajari ini. Nah, baik lagi. Sekarang kita kelompokkan ya. Kalau untuk mempelajari reading dan writing, itu dari grammar. Dan ini nanti penerapannya ya. Ini artinya adalah penerapan. Penerapan fungsi daripada bahasa hukum itu. Kita bisa untuk membuat kontrak. Ada struktur dan interpretasi. Penafsiran-penafsiran. Nah, ini ada contohnya. Cara mendrafting perjanjian. Nah, yang kedua ada drafting legal dokumen. Misalnya ada opini hukum atau undang-undang. Di situ bisa. Yang ketiga adalah korespondensif, yaitu surat menyurat. Misalnya nanti memberikan surat somasi, surat masuk, surat panggilan, surat pernyataan, terus lagi misalnya ada surat-surat yang lain. Nah, ini basicnya di sini juga. Nah, tentang reading dan writing, skillnya di sini semua. Balik lagi, listening, speaking, kuncinya adalah otodidak latihan. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah kita bisa berbicara kumpul, terus juga bisa tegur sapa dengan orang yang istilahnya menggunakan bahasa asing juga. Ya. Terus ada advising itu memberikan nasihat, memberikan saran, masukan, negosiasi. Nah, negosiasi, teknik negosiasi ya, negosiasi. Terus ada formal meeting, presentasi, kuncinya adalah di public speaking. Terus telepon, komunikasi, kuncinya di berbicara. Terus yang terakhir adalah advokasi di dalam peradilan. Ini kan dinamika ya. Basicnya adalah berdinamika. Bagaimana kita mengetahui suasana daripada persidangan, tentu kita harus mengetahui celah-celahnya itu. Dan dari celah-celah itu kita bisa menyampaikan. Gitu loh. Ya. Ini dari basic-basic legal English. Harus paham dulu ini. Nanti ke depannya mungkin saya akan sedikit bedah ya dari hal-hal yang kayak gini. Ini kan ada mekanismenya sendiri-sendiri nih. Cuman kuncinya kurang lebih sama saya kira dengan basic-basic Inggris murni. Yang saya pahami seperti itu. Nah, sebenarnya nanti saya mau coba memberikan tahapan bagaimana seorang pemula belum sama sekali punya basic bahasa Inggris tapi dia ada di bidang hukum. Nah, nanti mungkin saya akan perkenalkan sedikit vocabulary atau kosakata ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana cara menggunakannya? Kunci dari situ dulu, baru nanti mempelajari ada grammar sama latihan otodidak. Itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang lain yang belum jelas atau misalnya ada request mengenai hal-hal apa aja yang perlu dibahas di sini, tell me, ya. Kasih tahu saya dengan mengisi chat di kolom komentar. Nanti mungkin cara mendraft suatu perjanjian dengan menggunakan bahasa Inggris, cara menyusun legal opini dengan bahasa Inggris, cara memberikan negosiasi dengan bahasa Inggris. Ya, I will teach you. Ya, we will learn together. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.